Baik, kali ini saya akan bikinkan panduan bagaimana cara menyusun anggaran silpa untuk tahun anggaran 2021 ya. Ini untuk konteks Wonosobo. Nah, sejak versi 2.3.3 RC 6 ini, kawan-kawan nanti bisa merincikan silpa berdasarkan ragam sumber dana. Jadi nanti ketika dana desa itu silpanya berapa, sisanya berapa, nanti bisa diambil. ADD sisanya berapa, nanti bisa diambil untuk merencanakan atau menganggarkan di tahun selanjutnya. Baik, coba kita lihat di anggaran pendapatan ya. Saya di sini sudah menambahkan, untuk tahun 2021 ya. Saya sudah menambahkan dana desa untuk tahun 2021 itu, ini sebagai contoh saja ya, sejumlah 600 juta. Ini sebagai contoh. Nah, artinya nanti di pos silpanya itu berapa, misalnya silpa dana desa tahun 2020 itu sisanya ada 100 juta, otomatis nanti dana desanya itu totalnya ada 700 juta. Oke, itu sebagai contoh ya. Oke, di pos pendapatan saya sudah mengisikan dana desa sejumlah 600 juta untuk anggaran pendapatan tahun 2021. Oke, untuk menyusun di pos pembiayaan atau silpanya, mari kita lihat di pembiayaan ya. Pastikan isi tahunnya adalah sama ya, di tahun 2021. Oke, untuk merincikan silpa, coba kita buat item pembiayaan di sini. Di sini hanya ada silpa tahun sebelumnya. Nah, oke. Nah, di sini ada tool sematkan silpa tahun 2020 ya. Artinya kita bisa mengambil data dari silpa tahun 2020 berdasar serapan pada tahun anggaran tersebut. Nah, yang disematkan ini adalah sisanya berdasarkan sisa sumber dana yang termuat di sini. Dana desa, ADD, Banprov, Bankap. Coba kita sematkan. Ini akan mengambil data. Oke, klik. Nah, di sini nilai-nilai yang kemudian masih keliru itu masih bisa diedit. Nah, artinya ketika silpanya tidak sesuai dengan anggaran sebelumnya, sisa sebelumnya, itu masih bisa disunting di sini. Kita sunting saja, gitu masih bisa disunting di sini. Nah, oke ya. Di sini terlihat silpa dari ADD adalah 278 juta sekian. Silpa DD sekian, 100 juta. Nah, itu nanti nilai 400 jutaan ini akan menjumlahkan dengan dana desa tahun 2021 murni ya, yang dari APBN ditransfer ke rekening desa itu. Artinya dana ini yang memang sisa yang sudah tersimpan di rekening, kemudian kan nanti ditransfer lagi dari RKUN ke RKUD melalui kabupaten. Nah, ini yang kemudian jadi 600 tambah 400, nah nanti 1 eman dana desanya. Oke, coba kita lihat ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti kawan-kawan desa bisa dipetakan saja nanti di anggaran itu, nanti di rencana penerimaannya kapan. Oke ya, ini sebagai contoh. Mari kita simpan. Oke, di sini silpanya adalah totalnya itu sejumlah 683 sekian, gitu ya. Terdiri dari silpa dana desa sekian, ADD sekian, nah, gitu. Nah, coba kita masuk tadi ya, di pendapatan kita sudah isi, di pembiayaan kita sudah isi untuk dana desa. Berlaku juga nanti ya di konteks sumber dana yang lain.
Sekarang coba kita lihat cara menganggarkannya di pos belanja. Langsung kita menuju ke pos belanja tahun 2021. Oke, nguyir-nguyir. Oke. Nah, di sini kan terlihat nih dana desa itu, nah, 1 M-an toh, artinya yang murni tadi itu 600 juta ditambah 400 juta sekian, jadi dana desa plus silpanya adalah sekian. Belum teralokasikan ya. Oke, mari kita coba alokasikan. Sebagai contoh ya, sebagai contoh ADD sama DD itu nanti kita petakan di mana. Contoh saja di sini penyelenggaraan Musdes ya. Nah, untuk pengingat ya, di sini ada kolom rincian sama ringkasan ini. Pastikan kalau kita menggunakan rincian itu dibutuhkan jika kita memang akan memetakan atau memecah, merincikan kegiatan ini berdasarkan sub-sub kegiatan, misalnya Musdes pertama, Musdes kedua, Musdes ketiga, kayak gitu. Tapi kalau memang ini tidak akan dipecah, tidak akan dirincikan, ini kita menggunakan ringkasan saja, biar tidak ribet juga dalam memetakan anggarannya. Atau rincian ini digunakan untuk memecah. Terkadang kan anggaran objek belanja itu ada yang kemudian volumenya berbeda dari objek belanja yang lain, kayak gitu. Untuk objek belanja ATK yang kegiatan pertama itu volumenya 200 misalnya, 200 paket gitu. Tapi untuk yang kegiatan yang kedua itu hanya 5. Nah, itu bisa kita rincikan di sini dengan cara merincikan ke dalam sub-sub kegiatan. Kalau tidak dibutuhkan untuk merincikan menjadi sub-sub kegiatan atau memecah, itu kita tinggal pakai ringkasan saja. Oke ya. Coba kita lakukan pemetaan untuk penyusunan anggaran belanja yang berdasarkan dana desa ya. Oke, mari kita lihat. Atau ADD ya di sini. Coba kegiatan. Ini sebagai contoh saja ya. Ini Musdes 2 atau di sini kita petakan dulu. Kalau memang mau dipecah-pecah lagi gitu. Kita petakan dulu dipecah jadi beberapa kegiatan. Oh, ini contoh ya. Nah, kemudian di sini kita susun anggaran. Nah, contoh di sini item RAP ya, untuk misalnya bukan ini apa yang cocok ya. Ini honorarium aja coba. Coba ya, ini sebagai salah satu. Kita pilih objek belanjanya. Nah, di sini misalnya volumenya 1 orang, harga satuannya misalnya 200.000. Nah, di pilihan sumber dana ini ada PAD, ada ADD, ada DD, ada Banprov, ada yang lain-lain juga ini. Nah, kenapa kok di sini tidak muncul silpa dana desa? Nah, hanya muncul dana desa saja. Nah, pada proses penganggaran tahun sebelumnya, ketika dia berasal dari silpa, kan kita hanya memilih
di sini tuh langsung ke penerimaan pembiayaan ya. Nah, sejak sekarang di versi yang sekarang untuk penganggaran tahun 2021 ini, kalau anggaran atau objek belanja itu bersumber pada silpa dana desa, maka yang kita pilih adalah cukup dana desa. Atas itu nanti jumlah dana desa dan silpanya itu nanti akan berkurang sejumlah 200.000. Begitu ya. Kecuali kalau kita memang sumber dananya itu dari penerimaan pembiayaan yang non silpa, maka kita pilih penerimaan pembiayaan. Apa saja penerimaan pembiayaan non silpa? Bisa dilihat dari pos pembiayaan. Nah, kita uji dulu, coba kita simpan apakah betul 200.000 ini akan mengurangi jumlah total pendapatan dana desa dan silpa dana desa. Oke, mari kita simpan. Nah, sudah kita simpan. Kalau menggunakan rincian, pastikan kita melakukan klik simpan rincian RAB ini ya, supaya rincian ini masuk ke ringkasan ini dan tersimpan dalam basis data penyimpanan di komputer. Kalau tidak klik ini, ya panjang kita ngubah apapun di sini nggak tersimpan di dalam sistem. Oke ya, kita simpan. Tung, penyimpanan rincian RAB berhasil. Nah, mari kita lihat. Nah, kita coba segarkan, ambil data yang lebih baru. Nah, di sini ya, maka akan muncul dana desa dan silpanya itu berasal dari berkurang menjadi 200.000 jadi sekian. Artinya untuk dana desa dan silpanya itu sudah teralokasikan sebesar 200.000. Ini sebagai contoh. Oke ya. Triknya adalah di konteks penyusunan penganggaran APBD Desa 2021 ini, perbedaan yang mendasar adalah adanya fitur perincian silpa atau pemecahan silpa berdasar sumber dana. Kalau di versi sebelumnya kan silpa itu menjadi satu gelondongan ya, silpa DD, ADD dan lainnya itu menjadi dijumlahkan jadi satu, masuk di pos penerimaan pembiayaan. Jadinya silpa di situ jadi satu paket. Nah, di sini ada yang perlu dibaca nih. Nah, di sini kan ada rincian tuh, ini alat monitoring aja untuk alokasi penganggaran. DD prinsipalnya sekian, banprofnya sekian, DD prinsipalnya sekian. Kemudian yang menarik di baris yang terakhir ini, penerimaan pembiayaan dalam kurung penerimaan pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa, dan penerimaan pembiayaan lainnya plus silpanya. Nah, artinya ini nih pos yang kemudian selain dari sumber dana ini ya, artinya penerimaan pembiayaan yang dihitung di sini adalah penerimaan yang tidak dijumlahkan dari silpa sumber dana. Artinya ketika silpa dana desa itu tidak masuk ke penerimaan pembiayaan ini totalnya, tapi masuk ke masing-masing sumber dana ini. Oke ya, dari sini semoga ini bisa membantu dalam proses penyusunan penganggaran di tahun 2021 untuk perincian silpa, mulai dari tadi kita melakukan entry di pos pembiayaan, kita rincikan silpanya sehingga menjadi total silpa, tapi mempunyai rincian ya. Saat di pos belanja, pastikan kita ketika mau menggunakan silpa DD, kita cukup memilih DD, gitu. Otomatis akan mengurangi dan atau mengalokasikan dari DD maupun silpanya yang jadi satu. Ke depan nanti laporan realisasinya juga akan menganut data yang termuat di dalam sini. Oke ya, artinya nanti dana desa menjadi satu yang totalnya terdiri dari dana desa tahun 2021 yang akan ditransfer plus sisa dana desa tahun 2020. Oke ya, semoga bermanfaat.